Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, jawaban dari pertanyaan antum ini bahwasanya kalau memang betul itu dari Syekh Ibnu Taimiyah Syekh Albani rahimahullah taala, maka tentunya kita kembalikan kepada perkataan para salaf. Kullu qaulin yu'khadhu min qawli wa yurad illa sahib hadzal qabr. Seluruh perkataan manusia itu diterima atau ditolak kecuali pemilik kuburan ini. Sambil Imam Malik menunjuk kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau seperti apa dikatakan Imam Albani rahimahullah taala, maka tentunya kalau memang betul itu, maka ini keliru, bertentangan dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama-ulama sebelum beliau, bahkan di zaman beliau. Dan tentunya ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, karena bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bi sunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jithmani ins." Coba lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan datang nanti para pemerintah yang mereka tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku dan mereka tidak bersunnah dengan sunnahku. Apa itu namanya? Kalau bukan mereka orang-orang yang sekuler, orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sekuler atau yaitu nasionalis dan semisalnya, yang menunjukkan bahwasanya mereka bukan berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah, namun mereka masih Muslim. Nah, dan akan datang nanti pada mereka setelah mereka itu para imam-imam yang wujudnya manusia tapi hatinya berhati syaitan, iblis. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa yang kami lakukan kalau saat begitu? Jika akan mendapati kisaman begitu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasma wa tuti'ul amra. Dalam riwayat isma wa ati al amir wa in daraba dhahrak wa akhadha malak fasma wa ati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat bertanya, apa yang aku lakukan jika aku mendapati zaman tersebut? Kata Rasulullah SAW, dengar dan taat pada pemimpinmu. Walaupun dia mengambil hartamu dan dia memukul punggungmu, tetap taat sama mereka. Dan ini menunjukkan hadis yang sahih. Paham ya? Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW, yaitu kalian dengar dan taat selama mereka masih sholat. Jadi selama pemerintah itu masih sholat, maka kita wajib taat. Walaupun mereka di dalam penampilannya, di dalam pemikirannya, bahkan mereka tidak mengamalkan dengan syariat Islam. Selama mereka masih sholat Muslim, maka kita taat pada mereka. Nah, ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Dan prakteknya memang begitu. Coba kita beri contoh. Seperti pemerintah yang terjadi di negeri Yaman. Dan sepakat kaum muslimin, para ulama bahwasanya Syekh Mukbilah rahimahullah taala adalah ulama Ahlussunnah, ulama negeri Yaman pada saat itu. Nah, dan pemerintahnya adalah pemerintah seperti kita di Indonesia, demokratia atau sekuler. Nah, tapi bagaimana Syekh Mukbilah rahimahullah taala pemerintah, beliau taat, beliau dengar. Nah, sampai dalam riwayat beliau mengatakan, kami membayar pajak sebagaimana sebutkan di Jawatus Sa'ir, kami membayar pajak walaupun kami meyakini haramnya, karena sebagai bentuk ketaatan, dosa bagi mereka. Maka oleh karena itu ya akhi barakallahu fiik, hadis-hadis seperti begitu menunjukkan wajib taat kepada wali amr walaupun mereka zalim, dan ini banyak dibuat bab oleh para ulama sebelum Syekh Albani rahimahullahu taala. Nah, yaitu wajib untuk taat kepada pemerintah kaum muslimin ketika terjadi fitnah, walaupun mereka zalim, walaupun mereka mengambil harta. Nah, wajib untuk taat kepada pemerintah muslim. Ini merupakan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi clear perkataan beliau rahimahullah taala dan bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh para ulama sebelumnya seperti Imam Nawawi,
Ibnu Hajar rahimahullah dan yang lainnya. Mereka membuat bab fi taatil umara wa in mana'ul huquq. Bab wajib untuk taat kepada pemerintah walaupun mereka zalim. Nah, ya. Jadi banyak sekali dalil yang menunjukkan hal tersebut. Dan riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan isma'u wa ati'u fa inna ma 'alaihim ma humilu 'alaikum ma humiltum. Taat, dengar dan taatlah pada pemerintahmu, hanyalah mereka menanggung apa yang mereka bebankan dan kalian menanggung apa yang kalian dibebankan. Nah, dan para ulama menjelaskan banyak sekali penjelasan ini menunjukkan bahwasanya taat kepada pemerintah selama dia masih muslim maka itu wajib untuk taat. Dosa bagi mereka apa yang mereka tidak bersunnah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berhukum dengan hukum Al-Quran dan sunnah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah. Nah, beliau menjelaskan dengan jelas bahwasanya wajib taat kepada pemerintah sama saja pemerintah itu adil, yaitu berhukum dengan Al-Quran dan sunnah, atau zalim, tidak berhukum dengan Al-Quran dan sunnah. Nah, ini menunjukkan wajib untuk kita taat kepada pemerintah, tidak boleh keluar dari ketaatan pada mereka, dan tidak boleh memecah belah persatuan kaum muslimin rakyat dengan alasan mereka bukan pemerintah yang berhukum dengan hukum Islam. Nah, itu jawabannya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.